Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kurang lebih 1430 tahun yang lalu lahirlah seorang manusia pilihan yang dibesarkan tanpa pernah melihat wajah bapaknya, dibelai kasih sayang ibunya 6 tahun saja, bahkan dihina dan dimaki oleh sekampungnya sendiri, dan puncak penganiayaan terhadap beliau oleh sekampung dan sesukunya ketika diusir dari tanah kelahirannya. Tapi alhamdulillah, tanpa memasang baleho di jalanan, berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Siapa gerangan manusia pilihan ini? Tak lain adalah baginda kita, junjungan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam hari ini kita peringati maulidnya, kita peringati hari kelahirannya, meskipun agak terlambat sedikit. Dek nama agak terlambat, yang penting ipigaui. Apa sesungguhnya yang ingin kita bawa pulang dari perayaan maulid ini? Ibu-ibu agar romelo tatiwi lisu pole maulu telur madocul madodon culenya. Tadi malam main telur, sekarang mau telur lagi, telur terus. Tentu bukan sekedar telur. Semua yang saya datangi, hikmah maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya kita tidak tahu. Bagaimana kita mau meneladani Nabi kalau sisi kehidupan Nabi kita tidak paham. Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, tanggal berapa lahirnya Nabi, Mak?" Apa Nabi bilang mamanya? "Iseng kode, kenapa saya kau tanya dongo? Apa gunamu masih sekolah?" Karena dia juga dongo. Dia balik tanya bapaknya, "Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa dia bilang bapaknya? "Karena bukan tahun kambing goblok." Karena dia juga goblok. Giliran ditanya, "Kenapa Dewi Persik bercerai? Kenapa Syekh Puji diperiksa sama polisi?" Wah, ini semana roh. Padahal bukan itu urusan kita. Dulu Riolo Romai, kita anak-anak cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Orang tua tak memang nak tahu sejarahnya Nabi. Nah, Nabi tak komandre pada ye. Nak kau tindroi Nabi tak seperti ini. Kenapa? Ibunya memang tahu sejarah Nabi. Saya masih ingat waktu saya kecil dulu di kampung, ibu. Mama saya meskipun SD tidak khatam, tapi tepat sekali nak kasih tahu sejarah Nabi kepada anaknya. Dengan cara apa? Lagu. Ada lagunya mamaku di kampung begini. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Ku dengar ki, zaman jahiliyah. Teriak kak, kenapa zaman jahiliyah mak? Nah lanjut si lagunya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Ku tanya, siapa namanya mak? Itu Nabi terakhir. Nah lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Pindrang atau Sidrap? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa Mima? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Pak Imam atau ketua RT? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta.
Bagusnya lagunya orang dulu di rogaga sikulana. Dari lagu itu kita tahu siapa nabi terakhir, apa tugasnya, di mana tinggal, siapa ibunya, siapa bapaknya. Bahkan dalam lagu itu kita tahu akidah, siapa itu Allah, pencipta alam semesta. Itu lagunya orang dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu gaul apa? Pulang suaminya apa lagunya? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah sambung anaknya, pulang-pulangku berbadan dua, lama tampili sudah cilaka. Beliau lagi jalan, tiba-tiba tertiup angin roknya, tersingkap roknya. Karena dulu Pak belum ada namanya celana panjang, apalagi celana botol. Oh, nggak ada pi. Tahu ki namanya celana botol Pak? Katuma cipilada. Cipi. Sampai-sampai mahasiswaku kupanggil, Dek Silgon dulu, bagaimana caramu kasih masuk itu celanamu? Nah bilang, Dek kampungan dah Bapak. Iya, bagaimana caranya? Nah bilang, ini Pak dikasih kantong plastik. Mulai sekalinya besok mau kau berak tidak dapat kau kantong plastik. Nu joli kini lemu dong. Nabi lagi jalan, tiba-tiba tertiup angin rohnya, kelihatan betisnya. Bagaimana reaksinya Nabi kelihatan betisnya? Subhanallah, malu sampai merah mukanya. Artinya apa? Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, kalau kita mau meneladani Nabi pada maulid kali ini, tanamkan rasa malu dalam hati kita. Taruh-taruh siri aleta. Sekarang siri mulai hilang. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, diusir sama bapaknya, masuk ke kampungnya, upaka siriki, tinggalkan kampung ini. Itu dulu. Sekarang hamil 5 bulan, pesta besar-besar. Dia mengundang haji, ikut mengundang ustaz. Baru 3 bulan sudah pengantin, mimana nih? Nah bilang orang, kenapa cepat sekali melahirkan anak? Tak apa, nah bilang bapaknya, iya silaku. Dek season nagaga siri. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, masih siri ki mapigau salah. Malu dong kalau sudah haji tapi masih rajin mendomi. Pangkatonya itu haji Pak Domis sisa Pak. Malam pengantin, malam mapaci, lomba domi. Begitu diumumkan juara 1 Haji Wedu pasangan Haji Baco. Haji pakala bak doming. Haji kajili-jili. La ilaha illallah. Sadar-sadar saiki Haji. Kenapa banyak ketawa? Banyak Haji Pak Domin di sini. Haji cilaka. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, malu dong kalau sudah hajah, sudah ibu hajah tapi pergi pengantin masih kelihatan dadanya. Banyak juga itu ibu-ibu haji talulunan apa rutus kasih pajak yesedona, tapi bajunya besar sekali dobana di depan. Baru besar anuna. Insyaallah. Bu, tidak dilarang berdandan tapi tutup itu di depan tak. Nah bilang kalau ditutup Ustaz tidak kelihatan berlian. Kalau mau kelihatan berlian, tak jangan di dada disimpan, diikat di lindro begini. Baru tulis berlian. Nah, tahu nih semua orang itu. Sudah hajat tapi masih kelihatan dadanya pergi pengantin. Mata cuak-cuaknya bosarae. Wah, begitu tena paling susu tak boleh. La ilaha illallah. Malu dong kalau sudah ibu hajah pakaiannya seperti itu. Halo ibu.
Bu, ya aku anak darah mak pakai pade ru maka semua pirita mak putih-putih masih kencang kita mak keleng. La ilaha illallah. Kita ini orang Bugis kalau ada pengantin paling banyak melanggar ajaran agama. Coba lihat orang Bugis kalau pengantin jor-joran, hura-hura. Mestinya 2 tusuk bisa makan sate, nak ambil 4 tusuk. Siapa mau makan sisamu cilaka? Malu dong jadi polisi minta-minta uang di jalan raya. Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini, jadi pejabat yang baik, jadi pegawai negeri yang baik, sudah digaji sama negara, dikasih tiap bulan, dikasih kendaraan, dikasih jaminan, masih malas pergi kantor. Begitu masyarakat ngurus KTP, masih juga minta uang 5.000. Coba lihat kita Pak, rasa malu sudah mulai hilang. Kalau dulu anak gadis lewat di jalan raya kelihatan pahanya, malu orang tuanya. Kalau dulu ada anak perempuan peluk-pelukan, diusir. Tapi coba lihat sekarang budaya kita. Pengantin, ampelokna. Undangannya, sudah baku peluk calon pengantin di situ fotonya. Bu, kenal Nabi Yusuf? Kenal? Kenal di mana Ki? Biasanya saya kalau ceramah Pak ada air di sampingku. Masa tosi Ustaz mau begini ya? Kasih gelas. Masa Ustaz mau begini? Pemabuk itu. Jangan ketawa kalau Ustaz minta air, kita itu enak duduk-duduk ketawa. Saya ini tadi baru turun dari mobil, belum bernapas baik-baik langsung naik ceramah. Bawa mobil sendiri lagi ke sini. Nanti harus pulang karena besok jam 7:30 harus ke Kendari. Belum sempat istirahat, belum makan malah. Tapi alhamdulillah begitu saya masuk, senang perasaan saya. Weh, banyak yang tunggu Ustaz. Meskipun ada ku dengar tadi Nabi bilang, mana anakmu papane? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tahu Nabi Yusuf ya? Itu Nabi Yusuf Pak, Bu, difitnah oleh Suleha, dituduh Suleha mau diperkosa, akhirnya dipenjara. Tapi dengan izin dan pertolongan Allah, akhirnya Nabi Yusuf dilepaskan. Setelah dilepaskan, dilantik menjadi pejabat setingkat Menteri Ekonomi. Nabi Yusuf dipenjara dulu, baru dilantik jadi pejabat. Di Indonesia jadi pejabat dulu, baru dipenjara. Kenapa begitu? Makura siri. Makan tanamannya orang, suka mengganggu kebunnya orang, potong. Dagingnya bisa dikari. Bahkan kulitnya pun masih laku dijual. Bahkan isi perutnya pun, ususnya masih laku dijual. Kambing kalau tidak berguna masih bisa dimanfaatkan manusia. Tapi kalau manusia yang suka judi, suka berzina, pemabuk, suka berkelahi, tidak sholat, jelek mukanya, mau diapain? Mau diapa? Mau dipotong, tidak ada orang makan dagingnya. Di penjara masih makan ongkos. Saya jarang melihat laki-laki Pak pakai celana pendek yang hampir kelihatan pantatnya. Tapi sekarang perempuan Pak, nasesa bilang, yang bajunya di atas turun ke bawah, yang dibawa naik ke atas, ketemu di tengah, mabicu nama cipi, mas sopek-sopek topa. Pas duduk kelihatan celana dalamnya, baru banyaknya lagi dakinya. Ketawa ki mungkin Bu, tapi anak tanah kena. Cewek, di mana gitu cewek semua ini berkeliaran? Cewek, saya mau tanya Ki, siapa kita kasih lihat?
Siapa kita kasih lihat itu anuta? Laki-laki. Sedangkan kau sembunyi nak cari dong. Apalagi pun nak pamer memang nih. La ilaha illallah. Salah satu dampak televisi Pak, itu mi pakaian yang begitu. Riolo romai Pak, dek ni singinan daremak baju pader, dek gaga contohna. Maku ko yang kamana dek ko televisi, dan itu mina contohna gadista. Televisinya Indonesia Pak hampir tidak ada gunanya. Ada lagi sinetronnya apa? Suami-suami takut istri. Sinetronnya pernikahan dini, hamil di luar nikah. Itu bisa mana contoh nata. Tapi bagaimana kita lihat masjid sekarang dibangun besar, dibangun mewah sampai ratusan juta, tapi sayang seribu sayang, masjid sepi dari jamaah. Masjid kita seperti museum, mewah tapi isinya orang tua sudah pensiun. Tomato amanan nak kasih, akhirnya apa di dalam masjid? Lomba batok. Tidak ada anak muda di masjid. Bu, mau tahu keutamaan sholat berjamaah? Mau tahu keistimewaan berjamaah? Satu, kata Nabi menjelaskan, barang siapa yang wudhu lalu ke masjid sholat berjamaah, melangkah kaki kanan catat 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Coba, jadi kalau bola Pak 200 meter dari masjid, PP 200 meter. Melangkah kaki kanan di pahala, melangkah ke kiri hapus dosa kecilnya. Subhanallah. Bagaimana kalau naik motor Ustaz? Rodana dihitung. Bagaimana kalau naik mobil? Alhamdulillah apa rodana ikan ya Pak. Apalagi keutamaan berjamaah. Seluruh materi yang kita lewati, aspal, pagar, tembok, dinding, tumbuhan, binatang, semua nanti jadi saksi dan akan berkata di hadapan di akhirat kelak, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, tanggal 12 April dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya, salah satu sebab setiap kita sholat di masjid 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi, supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Yang ketiga, keutamaan sholat berjamaah. Seluruh air ataupun debu yang melekat dalam diri kita, misalnya toh bosi naloki masigie marica wajutta, itu nanti yang akan melindungi kita agar tidak disentuh oleh api neraka. Yang penting jangan salah paham Pak. Selesai dengar begini mau ke masjid, nah tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, nah buka payungnya jalan. Itu namanya dompala. Dongo. Coba. Itulah sebabnya juga Nabi mengajarkan, kalau kau ke masjid usahakan lain jalanmu waktu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga salah paham. Selesai dengar begini, dia mau ke masjid, dia ke lapangan dulu. Mutar baru ke pasar, baru ke masjid. Selesai ini berjamaah. Bukan itu yang dimaksud. Apalagi keutamaan berjamaah, ini yang paling populer. Lipat 27 kali. Artinya, si semima berjamaah aku masih gie, akke 20 pitu pi masam pajak ko mulai napa pada palana. Apalagi kalau bapak sikat gigi dulu, lipat 70 kemuliaan. Apalagi kalau bapak pakai serban, lipat 70 kemuliaan. Jadi tania serba bawah tu belo-belo, ya aku mas serba ki, ake 70 pide nama serban napa para pas serbangi. Apalagi kalau sikat gigi dulu. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Ada namanya doa bersama. Barangkali kalau di rumah salah-salah doa tak, tidak tahu ki berdoa, kita mau minta hujan, ternyata yang kita baca bahasa Arab minta jodoh. Barangkali kalau di rumah kita berdoa banyak sekali dosa sehingga susah sampai doanya. Tapi di masjid ada alim ulama, ada fakir miskin, ada anak yatim piatu, ada janda-janda tua yang teraniaya.
berdoa bersama dalam masjid. Gara-gara orang kekasih Allah inilah sehingga semua doa dalam masjid dikabulkan. Itulah sebabnya selalu saya anjurkan, kalau kita berdoa jadi imam, tolong baca doa kasih keras-keras sedikit. Karena kadangkala ada imam tidak didengar apa yang minta. Kita di belakang asal amin saja. Amin. Amin. Apa kau minta, Ces? Kasih dengar ki. Siapa tahu yang jadi imam seperti ustaz yang tidak ada istrinya. Jadi kalau ini ustaz tidak ada istrinya, Bu. Jadi kalau ada ibu-ibu mau punya menantu ustaz, ketik Rex spasi das atlatif. Minta yang jadi imam tidak ada istrinya, dia minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami jodoh. Nabi bilang bapak di belakang, amin. Sudah ada istrinya. Nabi bilang juga istrinya di belakang, amin. Kabulkan Tuhan. Artinya ibu restui suaminya kawin lagi. Makanya kalau jadi imam usahakan kasih dengar-dengar sedikit. Karena manajemen masjid tidak bagus, pengurusan masjid tidak bagus. Ini banyak orang Islam suka sekali bangun masjid besar, bertingkat. Untuk apa? Nanda penuh. Biarlah kecil tapi nyaman. Setiap 2 menit keluar pengharum ruangan. Supaya apa? Hilang bau kalepa. Apalagi speakernya baik. Tidak seperti ini. Oh bagus Pak. Karpetnya tiap tahun diganti. Imamnya penghafal Quran 30 juz, digaji 1,5 juta tiap bulan. Muadzinnya tukang azan, anak muda yang bagus suaranya, khusus digaji azan 750.000 per bulan. Ini tidak. Bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua yang sudah pensiun, camumi Pak, posotopa, azan subuh, ayana salah, tambah lari anak muda, panas, mapan latoni Pak. Karpetnya 7 Muharram tidak pernah diganti. Begitu orang sujud sangin cicak sama pasir di dapat. Lebih tidak usah pakai karpet, tembok lebih bagus, tidak ada debunya. Karpet biasa 7 tahun tidak pernah dicuci. Karpet bau tai. Coba. Apalagi speakernya lebih banyak rusaknya daripada baik. Begitu takbir Allahu Akbar, storing nih mau diperbaiki, pura di mata kabir terpasang minggi terus sampai selesai. Coba penceramanya mulai salam pertama sampai terakhir sangin perbedaan pendapat na cerita semua salah, kayak dia saja punya Tuhan. Semua salah, semua begini, haram, bidah. Nah bilang orang ada susah beragama nih. Belum lagi nak cerita sangin neraka. Mulai salam pertama sampai turun neraka terus Pak. Dipotong tangannya, dilipat, dibanting, ditusuk pantatnya, keluar di bulunya, dibakar-bakar, disemes. Nah bilang anak muda jamaah kupemis dia bikin takut-takut. Masya Allah, dapat lagi imam yang balik sunnah Nabi. Maka dia Nabi tak ku mencaji imam ku poncoki bacamu. Woi sekali na mencaji imam, na patoni na palampeki Pak. Apa nak baca? Surah Al-Maidah ayat 7 sampai 25. La ilaha illallah. Ada anak muda baru tobat Pak, belajar ke masjid sholat subuh. Pulang dari masjid saya bilang, anak muda enak sembahyang di masjid. Dia bilang, apa enak Ustaz? Ampun Mak. Kenapa? Dia bilang, itu tadi imamnya sembahyang subuh surah Yasin na bagi 2. Malam pelade Pak. Itulah imam Pak. Sebelum angkat takbir disunahkan mak kita lumon rikiolo salat jami rahimakumullah. Mau dilihat pasukan tak, kalau selepel-lepel ustaz semua ya kasih panjang-panjang karena ustaz-ustaz. Tapi kalau ada anak muda kodong baru masuk masjid, ada musafir yang perjalanan jauh sehingga sholat kita baca yang panjang-panjang, yakin Pak itu musafir tidak mau singgah lagi di masjid Pak. Dede aja aku di situ panjang sekali bacanya.
Coba kalau imam baca kul huwallah Pak, biar anak-anak ikut juga toh. Kenapa? Nah apalah ini. Begitu Pak imam membaca surah Al-Maidah, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Waladhdallin, amin. Dia makin. Kenapa mau ikut? Tidak dihafal, terpaksa menghayal. Tadi uangku 50.000, beli pulsa 20.000, beli rokok 10.000. Mana ini 20.000-nya? Allahu Akbar, belum pindah dapat. Sami Allahu liman hamidah, masih nak cari. Begitu assalamualaikum warahmatullahi. Oh, di bawah bantal ku simpan. Siapa salah? Imam. Yang kedua, tujuannya dianjurkan membaca yang umumnya orang hafal, supaya begitu salah imam ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam salah, yang dia baca surah yang susah, begitu salah, siapa yang bantu? Ya leta. Ada ini cerita Pak, wallahu alam benar atau tidak. Jadi imam Pak kepala kurang anak sekolah, pesantren, lisu, nah bilang orang di kampung, iko yolo nak, melo ini tak palam. Nah baca nih Pak surat malam begitu dalam perjalanan tiba-tiba ada jatuh cicak dekat kepalanya, kasih lagi Pak. Namanya orang kaget, stres hilang hafalan. Nah coba ingat, tidak nak ingat juga sambungannya. Nah ingat tidak bisa, terpaksa suasana hening, diam semua orang. Ini imam pusing, terpaksa nak bilang ini imam, tolong bantu di belakang. Nah bila yang di belakang saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada berteriak di belakang, nah bilang kalau begitu ya sudah mi Allahu Akbar. Demi Allah, Nabi menjelaskan, barang siapa memilih pemimpin padahal dia tahu ada yang lebih layak dari dia, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasul dan umat Islam. Makanya pilih imam hati-hati. Kalau jadi jamaah siapa saja bisa jadi jamaah. Mulai dari orang pintar sampai orang bodoh boleh jadi jamaah. Mulai orang sadar sampai orang gila boleh dari jamaah. Mulai dari orang balik sampai anak-anak boleh jadi jamaah. Tapi imam hati-hati, tidak boleh sembarang. Dan kalau kita jadi makmum juga tidak boleh sembarang di belakangnya imam. Biasa juga itu kita sembarang sekali di belakangnya imam. Begitu imam salah dia tidak berfungsi. Itu di belakangnya imam tidak boleh orang sembarang, harus yang bagus juga bacanya, yang bagus akhlaknya, supaya kalau imam berhalangan dia yang ganti. Dengar baik-baik, contoh misalnya ini imam, ini 3 makmum, ini sebelah belakang sebelah kanan tidak boleh orang sembarang. Wakilei salah imam, ini yang bertanggung jawab. Biasanya kita kalau salah imam teriak semua, belakang suara, bingung imam mana yang salah. Diam yang lain, ini yang bertanggung jawab, belakang sebelah kanan. Bisa nyata Pak, bukan cerita. Sholat waktu saya masih SMP, begitu sujud jamaah hilang imam. Lama sekali Pak sujud. Ada temanku tidak sabar, dia bangun dari sujudnya langsung teriak, lenyap imamnya. Heboh sholat. Selesai sholat saya tanya Pak Imam, kenapa kita tinggalkan jamaah? Nah bilang metuk kak. Saya bilang Pak Imam, lain kali kalau sujud nah kita kentuk kasih bangun dulu supaya nak lihat ke orang. Nah bilang watungkai sirik ke ita. Kacau Pak. Kalau imam tidak tahu fikih ya begitu. Pelihara masjid Pak. Itu kalau Ramadan sudah jam 1 teriak-teriak maki di masjid. Sahur, bangun maki masak. Kalau ada kue bawa sedikit ke masjid. Kalau dulu Arab jahiliyah perempuan sendiri diculik dan diperkosa. Kalau kita di sini disidrap, insya Allah aman. Apalagi kalau ibu-ibu usianya 55 tahun, muka keriput, bau minyak gosok, pakai gigi palsu, ke masjid pakai kudung, insya Allah tidak ada laki-laki tergoda. Haji, rajin-rajin ke masjid. Ada itu haji Pak. Di Indonesia ini Pak selalu puluhan ribu orang menunggu untuk haji. Tapi pulang Pak dari haji tetap malas berjamaah. Padahal waktu di Madinah ada arba'innya, dia kejar 40 hari, 40 kali sholat di Masjid Nabawi. Sekalinya pulang, tidak lagi ke masjid. Apa gunanya itu? Begitu bunyi bel, orang pada lari ke warung. Saya mampir ke musola.
Salat duha 2 rakaat 5 menit saja. Selesai salat saya berdoa kepada Allah 2 menit. Ya Allah, saya terima nasibku orang kampung, saya terima nasibku miskin, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Selesai, pitu menit, masih ada waktu 23 menit istirahat. Selesai salat duha, selesai berdoa, baru saya ke warung kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang dongo. Ada PR, ada, kerjakan dulu lah saat, gampang, yang penting belikan jalan cottages. Dulu saya kalau ke masjid, selalu bilang temanku, dede kampungannya ini sambayan terus na urus kampungan. Ku bilang biar mices, daripada kau tidak ada kampungmu. Silakan sholat duha. Anak muda, ada sudah punya kerja di sini belum punya istri, mau kawin, mau nikah, sholat duha. Minta kepada Allah, ya Allah, jika memang si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkannya. Engkau maha tahu ya Allah, jika dia tidak cocok bagiku, hanya membawa fitnah dan bencana bagi diri hamba, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku melupakannya. Engkau maha tahu ya Allah, jika memang dialah jodohku, yang lebih penting dari itu ya Allah, bukakan pintu hati orang tuanya, supaya sedikit juang panaik na minta. Apa niatnya? Ini lagi jadi soal. Dia bilang apa niatnya? Itu niat Pak, tidak harus diucapkan. Nah bode tapuadai esa, ya rasanya niat Pak, bahasa hati. Napa kimak jenne, ibu baru wudhu, pasti ada di dalam hati tak mau ke sholat duha, itulah niat. Tidak harus diucapkan. Tapi kalau mau diucapkan tidak apa-apa juga. Tidak dihafal itu sholli sunat al-duha, tidak usah. Berdiri tegak menghadap kiblat, baru bilang maki dalam hati, Tuhan sembahyang sunat duha kayak ini nah Allah. Boleh Pak. 2 rakaat ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi. Oh jangan ketawa serius kayak ini. Betul. Daripada bahasa Arab kalau tidak dihafal tidak sembahyang maki. Boleh. Yang tidak boleh itu Pak, kalau sudah takbir Allahu Akbar, tidak boleh lagi ada bahasa lain. Tidak boleh lagi. Kalau dalam niat doa, bahasa apa saja boleh. Yang tidak boleh kalau sudah takbir. Ada pernah saya ingat itu di Jawa, mengajarkan sholat boleh pakai bahasa masing-masing. Bisa itu. Bagaimana kacaunya Pak Sendenya pakai bahasa masing-masing di Mas Sempajang. Beri jamak itu masih gie. Yang jadi imam orang Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang makmum saudara kita dari Sidrap, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Menyusul saudara kita dari Toraja, dia takbir pakai bahasa Tator. Pungallahu ta'ala tonggo gajah. Ada juga orang jadi Ponto, dia takbir pakai bahasa Makassar. Karengallahu ta'ala lompoa. Weh, ada juga orang Betawi, dia takbir pakai bahasa Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Kacau, tidak boleh ya. Tapi kalau niat silakan, boleh. Tanpa diucapkan pun boleh. Ayo, mulai besok kalau kita mau mencontoh Nabi, mulai besok terapkan sholat duha. Biasakan sholat duha. Berapa rakaat? Boleh 2, boleh 4, boleh 6 sampai 8. Apa bacanya? Terserah yang ibu baca hafal. Tanpa membaca surah pendek pun sah. Waladhdallin, amin. Ruku maki sah. Karena selesai Al-Fatihah disunnahkan, sunnah membaca 1 ayat, bukan 1 surah. Kalau 1 surah Pak malampe Pak, misalnya 1 surah Wattini dari pertama sampai terakhir. Tapi kalau 1 ayat, misalnya waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu Akbar, boleh 1 ayat. Rakaat kedua waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu Akbar, boleh. Tapi tentu beda pahalanya yang banyak dah baca dengan yang pendek. Dan usahakan bacalah ayat yang kita paham.
kesimpulannya itu ayat, tidak usah dibaca, dihafal dan ditahu ayat per ayat terjemahannya, kesimpulannya saja itu ayat. Tapi bagaimana kita mau husuk dalam sholat Pak? Nah banyak ayat kita tidak tahu. Tidak usah ayat surah-surah pendek, Al-Fatihah pasti masih banyak tidak tahu terjemahannya di sini. Padahal sudah puluhan tahun baca itu Al-Fatihah. Anu Pak, jujur maki, kandala pasti masih banyak tidak hafal. Gitu. Bagaimana mau khusus sambayang? Yang penting baca yang kita paham. Jangan lalu kita baca yang susah-susah. Seperti Wattini. Susah ini biasa sampai aku sambung walasri. Wattini pertama, walasri terakhir. Biasa kan salah sambung Pak. Baca maki yang kita hafal saja. Nah ibu bapak yang saya muliakan, hikmah maulid berikutnya. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW perjalanan ke masjid. Tiba-tiba dari atas ketinggian ada orang kafir Quraisy, dia ludahi Nabi. Mencui Nabi, tak kena kepalanya Nabi. Apakah Nabi lempar? Subhanallah. Nabi lihat ke atas lalu berkata, "Weh, salah koces, kepalaku udah kena. Tapi tidak apa-apa ji." Lewat hari kedua, diludahi lagi, kena lagi kepalanya Nabi. Nabi katakan, "Weh, masih seperti kemarin. Tapi tidak apa-apa." Hari ketiga lewat lagi Nabi, diludahi lagi. Nabi cuma senyum. Hari keempat lewat lagi Nabi. Lewat. Mana ini langgananku? Biasanya ada ludahi kain. Wah, selesai sholat ditanya sahabat, "Kau tahu si fulan?" Sakit ya Rasul." Masya Allah, kasihan jadi. Pulang Nabi. Tanya istrinya, "Ada kurma?" "Ada." "Ada roti?" "Ada." "Ada anggur?" "Ada." Tolong bungkus." "Untuk apa ya Rasul?" "Saya mau jenguk langgananku." Setelah tiba di rumahnya ini orang ketuk. Nabi tidak salam karena ini orang kafir. Dari dalam kedengaran, "Siapa?" "Saya." "Saya siapa?" "Muhammad." "Muhammad siapa?" "Langganan ente." Tasilim mati nak kandato na Muhammad. Nah sesa nak makabala ni Muhammad. Begitu masuk Nabi, Nabi cuma berkata begini, "Tadi saya lewat di tempat biasa. Saya rindu juga dengan ludamu, Ces. Ternyata malas aku di. Ini ada saya bawakan ki makanan, kita makan, mudah-mudahan cepat sembuh." Subhanallah. Mendengar ini katanya yang ludahi tadi, "Muhammad luar biasa akhlaknya. Abu Jahal saja yang bayar saya teror kamu. Abu Jahal yang membayar saya untuk menuntukkan mental dan sampai sekarang dia belum datang melihat kau. Justru kau orang pertama yang datang membusuk saya. Luar biasa akhlakmu ya Rasul. Muhammad sehari ini saksikan saya masuk Islam." Artinya apa? Kalau kita mau mencontoh Nabi pada maulid kali ini Pak, jadilah umat yang sabar. Ini sabar Pak, luar biasa. Fabasyiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang sabar. Dan orang yang sabar bersama dengan Allah. Ista'inu bis sabri was salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai strategimu. Kalau mau sukses, sabar. Para caleg yang tidak terpilih, sabar aku. Jangan malah menyalahkan orang lain dan mencari kiri kanan. Karena kalau kita tidak sabar bisa jadi berujung ke rumah sakit jiwa. 2 malam yang lalu saya menonton televisi berita. Ada sudah di Bali meninggal dunia kenapa? Caleg kena serangan jantung. Dia cuma mendengar suaranya cuma 16, dia kira 16.000. Sudah tidak terpilih, mati juga. Tapi kalau dia sabar, dia sekalikan segalanya kepada Allah. Jadilah penyabar Pak dan memaafkan orang. "Ustaz, sakit hatiku Ustaz, nah fitnah Kak." Biarlah Allah yang balas fitnahnya. Kalau orang cerita jelek Pak, saya ini sering juga dicerita jelekku Pak, saya coba bilang alhamdulillah, mulai tosika tu amalak mati. Karena orang yang cerita kita Pak, yang fitnah kita, yang gibah kita Pak, nanti itu amalnya kita ambil. Jadi kalau ada yang cerita jelek Pak, tidak usah dibalas. Biarlah kita sabar, serahkan kepada Allah, nanti itu diambil amalnya. Jadilah umat yang penyabar. Jangankan kita ini manusia biasa Pak, Nabi saja kekasih Allah. Coba ketika Nabi dilempari di Taif, ketika Rasulullah SAW di Mekah dilempari orang,
dimusuhi satu kampung. Nabi hijrah, Nabi pindah ke Taif berdakwah dengan harapan orang-orang Taif barangkali bisa menyambut beliau. Tapi begitu sampai di Taif, Nabi juga dilempari. Jengkel malaikat Jibril datang, kata menawarkan bantuan. Muhammad, keterlaluan ini semua manusia. Kau berdoa kepada Allah, saya angkatkan kau ini gunung, saya lemparkan kepada mereka, saya hancurkan. Mendengar ini apa kata Nabi? Jibril, kalau Allah mau mengabulkan doaku, saya berdoa kepada Allah, jangan kau hancurkan dia, berikan dia hidayah. Kira-kira kalau saya Pak begitu diserang kepepet, datang Jibril, Das'at, tembak nih semua. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita mau mencintai Nabi Pak, tak dampangin itu salewkidi. Dan orang yang pemaaf dan sabar Pak, insya Allah tenang hidupnya. Tapi orang yang pendendam, dengki, tidak bisa tidur. Orang yang kita dendami, orang yang kita dendam, dia sudah tidur, kita masih gelisah. Bagaimana cara aku balas gini jam 2 belum pakai tidur? Ini orang sudah ngorong nih. Orang suka dendam Pak, tidak ada bagusnya. Serahkan sakit hati kita kepada Allah. Lebih mulia lagi kalau kita memaafkannya. Kalau kita mau mencontoh Nabi Pak, jadilah umat yang pemaaf. Nih, ada orang gara-gara bela pilihan lain partai baku musuh, sudah mi dicoblos orang, sudah mi dicontreng orang, dia mi dapat gaji DPR, dapat mi tunjangan, kita baku musuh. Itu namanya dongo. Kalau kita dianiaya, kita dihina, kita difitnah, serahkan segalanya kepada Allah. Fitnahan itu mengangkat derajat kita, aniaya itu akan mengangkat derajat kita. Ibu bapak yang saya muliakan, ini hikmah yang ke-5. Berikutnya, kalau kita betul mencintai Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak-banyaklah bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang bersalawat kepada aku, maka Allah akan melapangkan hidupnya. Ibu-ibu, gunda gulana, cemas, ada masalah dalam rumah tangga, bersalawat kepada Rasul. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya majelis taklimku di Makassar Bu, kalau nak dengar kak salawat dia langsung otomatis nak sambut itu salawatku. Di sini kuliah diam-diam. Yuk, siapa yang tidak ikut salawat saya doakan suaminya kawin lagi.